Ada yang lain, kita bareng-bareng berpikir, kita bareng-bareng untuk lebih memahami, mempelajari, karena saya berharap ke depannya di sini itu bisa jadi wisata religi yang, karena di sini ada dua yang datang ke sini untuk satu mungkin ziarah ke Prabu Kingking, tapi ada sisi lain yang sisi ya itu yang harus agak sedikit dibenahin mungkin ya, diantaranya meminta pesugihan. Oke, kita bisa lihat sambungannya sangat proporsional, sangat bagus, rapih ya sambungannya. Kita perhatiin itu, kita zoom karena batunya besar sekali tapi posisinya agak jauh dari kita. Iya, lumpurnya sangat tinggi, jadi kita tidak bisa ke arah sana. Yang kita takutin ada ular ya. Oke, akhirnya kita andai di sini bisa dikelola dengan bagus, mungkin kita bisa raup ya, dari mulai misalnya wisata religi untuk ziarah ke Prabu Kingking, wisata alam entah itu camping atau mungkin ya sekedar menikmati alam, pemandangan yang begitu asri dari atas kelihatan. Kita bisa melihat Gunung Guntur, Gunung Papandayan, kemudian Gunung Piramid di sebelah kanan persis tadi pas naik ya. Sambungan batu itu ada persis di dalam ya, di dalam, dimana untuk bisa melihat kita harus naik dulu seperti ini nih. Nah ini jembatan dari kayu, sementara di bawahnya adalah jurang yang sangat curam. Kalau memang ini adalah peninggalan dari sebelum Masehi, berarti di saat Prabu Kingking kesana batu ini sudah ada, karena ketika saya cek pakai ampermeter di situ ada listriknya sekecil ya,
sebelum hujan. Ini kita nyampe sini kebetulan sebelum hujan, dan kebetulan lagi kita di atas itu pas arah pulang itu hujan. Nah itu agak sedikit naik listriknya. Segitiga ini coba lihat, ganjal ada 2, simetris, sangat simetris segitiganya, ganjalnya itu coba. Dan itu ada kayak semacam semennya kalau kita perhatiin. Nah itu, entah itu bahannya dari apa, wallahu alam bisawab. Coba mungkin kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar. Nah ini apakah mungkin ini sama seperti, nah ini segitiganya, fotonya kita masukin di situ. Pertanyaannya adalah apakah ini seperti batuan yang ditemukan di Gunung Padang atau mungkin berbeda? Saya sih mungkin udah ada jawaban tersendiri ya. Nanti bisa kita diskusi di kolom komentar kita bareng-bareng untuk lebih mempelajari ke depan, untuk lebih mengenal leluhur kita, untuk lebih bisa mengenal apakah iya ini adalah peninggalan dari sejarah sebelum prasejarah, dimana kita pernah belajar Nabi Adam, ke bawahnya lagi ada Nabi Sid anaknya beliau, kemudian kita juga mengenal anaknya Nabi Sid ada 2, Said Anwar dan Said Anwas. Nah itu mungkin ya kalian lebih tahu, kita bisa diskusi nanti di kolom komentar ya. Oke, kita perhatiin megah sekali batu ini sisa-sisa yang belum roboh mungkin ya. Oke, bisa dilihat teman-teman, permukaannya sangat halus yang tinggi ya, semacam tiang gitu. Oke, sini udah mulai naik anomali magnetiknya, udah mulai tinggi. Nah itu di antara ada sela juga diganjel sama yang ada batu tipis di situ, seolah-olah ini bukan cuma bentukan alam ya, tapi ada seolah-olah ada sentuhannya. Dan setelah saya nanya di situ pun dengan makhluk yang ada di sana, saya coba untuk berkomunikasi, ternyata mereka sendiri kurang mau ya dari energi dari untuk jadiin pesugihan itu. Cuma ya itulah manusia, kadang-kadang pengen simpel. Di sini di batu pertama kali kita naik, nanti kita akan melihat anomali magnetiknya berapa. Di situ elektromagnetiknya juga lumayan tinggi, dan mungkin kebanyakan orang akan berpikir kalau batu itu ada penunggunya atau batu itu, tapi memang yang saya rasakan di situ adalah batu itu yang ada itu energi dari alam ya. Coba lihat teman-teman sambungannya, diperhatiin seolah-olah mengikuti, dan ini menjulang tinggi seperti gedung. Nah ini nih teman-teman bisa perhatiin sambungan di sini. Awalnya saya nyangka ini adalah tanah ya, ternyata di dalamnya itu ada keras sekali teman-teman. Itu kayak mungkin kalau zaman sekarang disebutnya semen ya. Nah itu mulai retak sininya, ternyata yang masih nggak kelihatan tidak retak kesananya pun itu kayak semacam ditamal, kayak semacam semen kalau zaman sekarang. Tapi itu bukan semen, walau alam bisawab. Itu apa? Nanti kita bisa diskusi bareng, bahan apa sehingga berabad-abad bisa bertahan dengan adanya gempa, adanya apa, hujan yang cukup besar, batu ini tidak roboh. Jadi semoga dengan video ini kita lebih bisa berpikir dengan dimana kita menginjak sejarah mulai Masehi ya. Dogma-dogma, stigma negatif yang mengikat kita hanya dengan mitos dan mistik, sehingga kita melupakan sisi logika. Kita kurang bisa membuka mata hati, yang akhirnya makin sempit dan makin lebih gampang dimanfaatkan. Oke, kita lihat sambungannya. Ini udah mulai, kita di bawah batu utama, menjulang tinggi ke atas, sangat tinggi. Nah ini kita persis di bawahnya, dari sisi kanan kita masuk. Jadi kita datang dari sisi bawah sengaja, tidak lewat atas yang mungkin melewati makam Prabu Kingking. Kita mulai naik, coba lihat teman-teman sambungannya, sangat rapi, bukan retakan, dan itu sangat rata sambungannya. Nah coba dilihat, bisa dibedain tadi batu pertama yang
kita datang jauh, agak masih jauh dari sini, itu tidak mengandung listrik yang saya cek di situ. Dan di sini ada meskipun kecil, tapi memang dari mana itu listrik? Apakah memang ini adalah dulunya bekas peradaban yang mungkin untuk pemanfaatan energi ya, seperti yang kita tahu di Gunung Padang itu adalah origom ya katanya. Ya kita ke depan akan coba ke Gunung Padang, kita akan coba bermalam di sana juga, insya Allah. Ini ada batu kecil-kecil 2 di dalam, itu untuk ganjel batu-batu yang gede di atas, sangat simetris. Dan itu diganjel kayak semacam, mungkin kalau sekarang semen ya, walau alam itu bahannya apa ya. Oke, sini sudah mulai banyak yang apa sih namanya, kita coba untuk bisa berinteraksi. Ternyata di sini pun mereka bilang bukan untuk pesugihan. Ada mungkin dari yang lain-lain yang niat menyesatkan, sehingga ya seperti itulah. Ini ke depan mungkin akan ada pengelolaan yang lebih bagus ya. Kami harap dari pemerintah Garut untuk bisa lebih mengelola ini, dan ini satu objek yang benar-benar mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan, entah itu dari alamnya atau mungkin dari ini batu pertama yang tadi saya bilang, yang tadi saya sebut ya, anomali magnetik ada di 126. Nah, kita berjalan makin dekat dengan batu itu naik, ada di 143. Nah, karena saya rasakan positif di sini, kita coba tarik energi yang ada di batu itu, bukan makhluk halus atau mungkin dari jin atau apa, bukan. Itu kita coba untuk ditarik di sini energinya, dan kami semua merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Bukan menakutkan. Kami lebih bisa merasa bersatu dengan alam. Ini batu secara keseluruhan. Tampak dari bawah. Nah ini kita coba naik ke atas. Ini batu persis yang di samping batu utama tadi. Semakin dekat dengan batu utama, semakin besar anomali magnetik dan elektromagnetiknya. Kita lihat elektromagnetiknya ada berapa, 170-an lebih ya, itu elektromagnetiknya. Dan untuk yang anomali magnetik nanti seperti tadi 180-an ke 100 berapa tadi. Nah itu kita coba untuk lebih dekat lagi di batu utama. Sini udah mulai ya, ke depan kita mungkin insya Allah akan coba menginap di sini. Kita akan coba lift kalau sinyalnya bagus. Ini persis di bawah batu utama. Nah, tadi tinggi 190 dan ini ada di 204 ya tadi maksimal. Dan teman-teman lihat, perhatiin, ada kain, ada bekas bunga, ada bekas kelapa muda, ada karpet, ada cabai rawit tuh di bawah. Karena tadi malamnya itu katanya ada bekas-bekas bunga juga itu. Ada yang meminta pesugihan di sini. Padahal kenapa kita nggak coba minta ke atas aja? Pengen duit ya kerja. Tidak dengan instan seperti ini. Karena batu di sini itu energinya itu bukan energi dari apa sih namanya ya? Itu jurang kesananya sampai bawah itu, dari atas itu batu. Yang sambung menyambung sangat simetris. Coba lihat, perhatiin sambungannya. Tidak ada sela, benar-benar padat di situ. Di sini tinggi karena mungkin ya sering dipakai minta untuk pesugihan ya. Nah, mungkin akhirnya kita nyampe atas, pemandangan di atas sangat indah. Saya coba naik lebih atas lagi.
Oke, cuma agak sedikit ngeri jalannya ya teman-teman. Kita hanya bisa melewati tangga seperti ini dari kayu dan serba jauh, dan posisi waktu itu udah mau hujan. Kita naik ke atas, maaf agak sedikit goyang kameranya karena memang agak susah naiknya, agak sulit sampai miring-miring. Sisi kiri kita bisa dilihat indah sekali pemandangan di sana, asli, masih asli. Oke, kita naik lagi, makin atas, sangat tinggi batunya teman-teman, yang mungkin banyak batu tumpang ya daerah Garut mungkin ya, dari Cikajang juga mungkin ke depan